Sepertinya lelaki tua kurus itu ingin segera mengakhiri pertarungan karena dia segera mengirim dua lelaki tua Star Venerate tahap awal untuk menjarah kapal. Blokir mereka, kata Xiao Chen acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Elder Tang mengeluarkan peluit keras, dan banyak binatang buas tersembunyi terbang keluar dari platform binatang roh. Kemudian, dia berdiri di atas elang baja dingin. Mengendalikan banyak binatang buas, Elder Tang menunda lelaki tua Star Venerate tahap awal. Iron Henyama tersenyum dingin dan mengenakan sarung tangannya. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya saat dia menghadapi lelaki tua Star Venerate tahap awal lainnya. Dari mereka berdua, satu bertarung menggunakan jumlah sementara yang lain menggunakan tubuh fisiknya yang kuat dan kekuatan luar biasa, membuat gerakan besar. Sejak awal, keduanya memegang kendali, mengalahkan lawan Star Venerate tahap awal masing-masing tanpa daya. Ketika para kultivator Dao Iblis yang tersisa muncul di The Black Atlas, mereka menderita serangan dari menara balista. Menara balista dan formasi ini menyaingi kapal bajak laut bintang 6. Di bawah serangan mereka, semua kultivator Dao Iblis berteriak dengan sedih. Ini adalah pembantaian sepihak. Pria tua kurus itu tidak pernah membayangkan situasi seperti itu bisa terjadi. Itu merupakan kejutan besar baginya. Menurut informasi yang diperoleh pria tua kurus itu, Black Atlas ini hanya memiliki satu Star Venerate. Orang-orang yang dibawa pria tua kurus itu seharusnya cukup untuk membunuh semua orang. Namun, saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Pergi dan bantu, kata pria tua kurus itu kepada pria tua Star Venerate tahap awal terakhir di sisinya saat ekspresinya perlahan berubah serius. Ketika pria tua kurus itu melihat sekeliling, dia melihat Xiao Chen berdiri di sarang gagak, tampak sangat tenang dan santai. Jantungnya berdebar kencang karena suatu alasan. Dia bisa dengan cepat mengakhiri ini hanya setelah mengalahkan orang itu. Orang tua kurus itu memegang panji hantu di tangannya. Kain hitam yang menjuntai di tiang itu memancarkan cahaya hitam yang aneh. Catatan TL, dalam beberapa kepercayaan Tiongkok, hantu rentan terhadap sinar matahari. Orang yang membesarkan hantu akan menyimpan hantu-hantu ini di dalam benda-benda seperti payung atau panji, yang merupakan semacam panji. Apakah dia akan menyerangku? Xiao Chen bertanya-tanya ketika dia merasakan tatapan orang tua ini. Bagaimanapun, ini sesuai dengan niatnya. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia melompat ke udara. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, orang tua kolot, keluar dan bertarung. Dia benar-benar ingin melihat seberapa cakap seorang ahli Dao Iblis. Mengirim dirimu sendiri ke kematian. Sesuai keinginanmu. Dengan tawa aneh, lelaki tua kurus itu terbang ke langit sambil memegang panji hantu, menyerang Xiao Chen. Ular bayangan hantu. Lelaki tua kurus itu mengayunkan panji hantu di tangannya, dan angin dingin yang menyeramkan bertiup. Kemudian, seekor ular hitam ilusi terbang keluar dari panji itu. Ular besar itu tampak seperti hanya sebuah jiwa. Tepat setelah keluar, ia menyerang Xiao Chen. Ular hitam itu luar biasa cepat. Ia tiba di hadapan Xiao Chen sebelum ia sempat bereaksi. Boom! Angin dingin yang menyeramkan yang ditendang ular bayangan hantu itu mengeluarkan ledakan sonik yang dalam, terdengar seperti 10.000 hantu melolong, saat ia merayap ke arah Xiao Chen seperti gelombang pasang. Suara itu mengguncang jiwa Xiao Chen. Ia merasa pusing tak tertahankan. Segel naga berwarna biru di kolam jiwanya menyala, menetralkan efek pada jiwanya, yang dengan cepat pulih menjadi normal. Namun, ular bayangan hantu telah menyerang Xiao Chen dan hendak menelannya. Pedang. Xiao Chen menghunus pedang tiran dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Kemudian, kilatan cahaya listrik menerangi langit. Cahaya pedang itu dengan kejam memotong ular bayangan hantu menjadi dua bagian. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan agak terkejut. Dia hampir tertipu oleh trik ini. Namun, lelaki tua kurus itu bahkan lebih terkejut. Gerakannya ini telah membunuh banyak Star Venerate tahap awal secara instan. Tidak disangka Xiao Chen berhasil menghancurkannya dengan satu serangan pedang. Lelaki tua itu mengarahkan panji hantu ke langit, dan kabut hitam tebal segera menyebar, membungkus Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen tidak dapat melihat kelima jarinya setelah mengulurkan tangannya di ruang gelap gulita itu, rasanya seperti dia berada di jurang yang dalam. Wajahnya tenggelam, dan cahaya listrik keluar dari kakinya saat dia bergerak mundur dengan cepat.
Sejak kesengsaraan petirnya, pemahaman Xiao Chen tentang Thunder Dao telah meningkat lebih jauh. Untuk gerakan jarak pendek, saat menggunakan langkah naga petir, dia dapat mencapai level yang mendekati teleportasi. Cahaya listrik di bawah kaki Xiao Chen berubah menjadi dua naga petir, terus membawanya kembali. Pria tua kurus itu tertawa aneh saat kabut hitam terus menyebar dan menekan ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mundur lebih cepat, dao petirnya terus beredar. Dari penampilan ilusi sebelumnya, naga petir sekarang tampak solid dan realistis. Awan guntur yang bergejolak muncul di langit dengan Xiao Chen sebagai pusatnya, membungkus beberapa puluh kilometer di sekitarnya. Daerah yang ditutupi awan petir itu bahkan lebih luas daripada daerah yang ditutupi kabut hitam. Para kultivator dari kedua kapal, yang terkunci dalam pertempuran sengit, mundur dengan cepat. Setelah kembali ke kapal mereka membalikkan kapal masing-masing dan buru-buru menjauhkan diri dari pertempuran keduanya. Hancurkan! Tiba-tiba, sebuah gambar ular muncul dari kabut hitam dan mengayunkan ekornya dengan keras, menabrak Xiao Chen dan membuatnya terbang. Bagaimana mungkin orang desa sepertimu mengerti cara-cara sekte Dao Iblis? Cara-cara sekte awan fantasiku tidak terbatas dan beragam. Bocah, bersiaplah untuk mati. Kabut hitam yang menyelimuti sekitar 50 km itu tiba-tiba berubah menjadi kepala binatang buas yang menakutkan. Binatang buas ini tampaknya seperti jiwa iblis binatang Yazi. Ia memancarkan aura mengerikan yang membuatnya sulit untuk membedakan kenyataan dari ilusi. Kepala binatang besar itu menyerang langsung ke arah Xiao Chen. Sinar cahaya hijau giok terbang keluar dari panji hantu di tangan lelaki tua itu dan memasuki kepala binatang itu. Hal ini membuat kepala binatang ilusi itu semakin ganas dan menakutkan. Ini bukan lagi ilusi sederhana, bahkan menggunakan energi jiwa. Xiao Chen mengaktifkan tubuh perang naga ilahinya. Semua tulang naga dan urat naga di tubuhnya mengirimkan vital ki yang melonjak ke seluruh tubuhnya. Kekuatan naga terwujud di tubuh Xiao Chen, melindunginya seperti baju besi naga ilahi. Bang! Kepala binatang buas raksasa itu menabrak Xiao Chen, menghasilkan suara keras. Langit berubah warna, dan ombak membumbung tinggi ke langit, menghancurkan awan. Dampaknya mengguncang ki dan darah Xiao Chen. Namun, dengan kemampuan pertahanan dan pemulihan tubuh perang naga ilahi yang kuat, luka-lukanya tidak terlihat. Yang terpenting, segel naga berwarna biru di kolam jiwa Xiao Chen sangat cocok dengan baju besi naga ilahi yang terwujud oleh kekuatan naga. Hal ini memungkinkan jiwa Xiao Chen tetap tidak terpengaruh. Oleh karena itu, gerakan mematikan ini gagal memberikan efek terbesarnya. Orang ini, tidak heran Tuan Muda berkata untuk tidak meremehkannya. Pria tua kurus itu akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Jurus ini berhasil menghancurkan jiwa lawan-lawannya di masa lalu. Xiao Chen tampak tak tersentuh olehnya. Setelah bertukar jurus, Xiao Chen memperoleh pemahaman dasar tentang lelaki tua ini. Sebagian besar jurus pembunuh sekte awan fantasi mungkin berfokus pada serangan jarak jauh aneh semacam ini yang menargetkan jiwa dan mengejutkan orang. Orang-orang sekte awan fantasi akan lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat. Kalau tidak, Ou Zenyun itu tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk menyempurnakan Essence Attracting Treasure Armor. Pisahkan, teriak lelaki tua kurus itu, dan kepala binatang buas raksasa sepanjang 10 km itu terbelah menjadi 3 ular bayangan hantu yang dengan ganas menyerang Xiao Chen. Ular bayangan hantu itu menyerang dengan menggigit Xiao Chen, menabraknya, melilitnya, atau menggunakan suara-suara iblis untuk mengganggunya. Mereka menempati separuh langit. Berbagai serangan mereka yang menakutkan membuat orang-orang yang melihatnya ketakutan. Akumulasi sekte peringkat 6 sungguh mencengangkan. Tidak disangka bahwa lelaki tua Star Venerate tingkat menengah dari sekte itu sudah begitu kuat, jauh lebih kuat daripada Star Venerate tingkat akhir dari sekte peringkat 5. Lelaki tua ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka. Semakin banyak Xiao Chen bertarung, semakin dia merasa takjub. Kalau bukan karena dia yang semakin kuat, dia pasti sudah kalah dalam beberapa saat. Dia mengeluarkan Thunder Grid Dao dan Saber Grid Dao-nya hingga batas maksimal. Ketika Xiao Chen memancarkan cahaya pedang, dia akan selalu memanggil petir tebal dari langit, bergerak bersama dengan cahaya pedang. Meskipun ular bayangan hantu itu ganas, mereka tidak bisa mengalahkan keterampilan pedang Xiao Chen.
Di tengah cahaya listrik yang tak terbatas, Xiao Chen seperti hegemon yang memandang ke bawah ke dunia, memancarkan aura yang menakjubkan. Hancurkan! Tidak ingin melanjutkan pertarungan lebih lama lagi, Xiao Chen meraung dengan ganas dan mengeluarkan 50% kekuatan pedang tiran saat dia melakukan 3 serangan pedang. Cahaya listrik melesat keluar, tampak cemerlang dan menyilaukan, bahkan lebih tajam dari matahari. Setelah 3 serangan pedang, 3 ular bayangan hantu itu hancur berkeping-keping, berhamburan di udara dan menghilang. Ini, pria tua kurus itu terkejut. Xiao Chen mampu mengirimkan cahaya pedang yang begitu mengerikan sama sekali di luar dugaannya. Sementara lelaki tua itu terkejut, 2 naga petir di bawah kaki Xiao Chen tiba-tiba mulai terbakar, berubah menjadi gumpalan api cahaya listrik yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, Xiao Chen muncul tepat di atas lelaki tua kurus itu. Xiao Chen langsung mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya Resolving the Mundane. Terkejut, lelaki tua kurus itu dengan erat menggenggam panji hantu dan berteriak, "Perlindungan jiwa iblis." Tiba-tiba, kulit lelaki tua kurus itu menjadi pucat, dan sejumlah besar energi jiwanya langsung terkuras. Panji hantu itu mewujudkan perisai bundar dengan wajah hantu, menghalangi Resolving the Mundane milik Xiao Chen yang pasti akan membunuh. Sial, cahaya pedang mundane yang memecahkan rekor membuat lelaki tua kurus itu melayang. Kemudian, retakan muncul di panji hantu. Darah mengalir keluar dari sudut mulut lelaki tua itu. Dia jelas terluka parah tetapi tidak mengalami kerusakan fatal. Haha, Junior, tanpa menanamkan keinginan jiwamu ke dalam gerakanmu, kau tidak bisa membunuhku. Lelaki tua kurus itu tertawa liar. Namun, dia tidak berani terus bertarung dengan Xiao Chen, malah mendarat kembali di kapal iblisnya. Saat lelaki tua itu berdiri di haluan kapal, dia dengan erat memegang panji yang dipasang di sana, terus mengeluarkan energi jiwanya. Setelah beberapa saat, kabut hitam menyebar melalui kapal iblis, yang membubung ke udara dan pergi dengan kecepatan kilat. Lelaki tua kurus itu menatap orang-orang dari pedang hitam dan berteriak dingin, "Kalian semua, tunggu saja pembalasan sekte awan fantasi yang tak ada habisnya." Wosh! Xiao Chen mendarat di pedang hitam dan menyarungkan pedangnya. Kemudian, dia menatap kapal iblis yang berangkat dengan dingin. Akumulasi sekte besar benar-benar luar biasa. Sangat sulit untuk mengambil nyawa orang tua itu, Iron Hand Yama mendesah pelan sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Itu mungkin belum tentu begitu, kata Xiao Chen samar-samar. Kemudian, 4 bunga ungu di mata kanannya mulai berputar cepat. Awan bergerak di langit, dan 6 awan kesengsaraan muncul di sekitar kapal iblis. Pada saat berikutnya, 10 baut petir kesengsaraan langsung terbentuk dan menyerang tanpa peringatan apapun saat banyak pembudidaya di kapal iblis menunjukkan ekspresi ngeri. Ketika 6 baut petir kesengsaraan jatuh, lelaki tua kurus, yang sedang memasukkan energi jiwanya ke dalam spanduk, memperlihatkan ekspresi putus asa. Kekuatan kultivator Dao Iblis sangat mengerikan, dan kecepatan kultivasi mereka lebih cepat daripada kultivator Dao benar. Oleh karena itu, ini menciptakan kelemahan. Selain kondisi mental mereka yang gagal mengimbangi dan rentan terhadap iblis hati, fondasi mereka tidak kokoh. Mereka juga memiliki kelemahan lain yang cukup signifikan, kesengsaraan petir. Kultivator Dao benar menyebut kesengsaraan petir sebagai kesengsaraan surgawi. Surga secara alami akan berurusan dengan mereka yang berdosa. Dao surgawi yang tidak mengizinkan keberadaan para kultivator Dao iblis ini adalah ketergantungan terbesar para kultivator Dao benar dalam meremehkan mereka, dengan mudah mendapatkan posisi moral yang tinggi. Kesengsaraan petir para kultivator Dao iblis sangat mengerikan, dengan mudah 10 kali, bahkan 100 kali, lebih kuat daripada para kultivator Dao benar. Ketika ada dosa, kesengsaraan petir yang sangat biasa dapat menyebabkan cedera yang sangat besar. Lebih jauh lagi, kesengsaraan petir ini adalah mata petir ilahi yang dieksekusi Xiao Chen setelah memahami Dao besar petir. Kekuatannya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Orang tua kurus itu sudah sangat lemah dan juga terganggu. Oleh karena itu, kesengsaraan petir langsung meledakkannya hingga mati tanpa ketegangan sama sekali. Ketika goncangan kesengsaraan petir menyebar, semua pembudidaya di kapal iblis yang gagal melarikan diri tepat waktu diledakkan setengah mati. Beberapa sinar cahaya melesat ke arah yang berbeda.
Itu adalah para pemuja bintang yang terluka dengan panik melarikan diri dari kapal iblis. Tanpa perlindungan orang tua kurus itu, orang-orang itu bukanlah tandingan Xiao Chen. Bunuh mereka semua. Jangan tunjukkan belas kasihan. Xiao Chen tidak ingin memberi pihak lain kesempatan untuk melapor kembali. Jika tidak, Pao Zhenyun mungkin secara pribadi membawa para ahli, yang benar-benar akan menjadi agak bermasalah. Ya, tangan besi Yama dan Penatua Tang pergi untuk memenuhi perintah ini, mengejar para pemuja bintang yang melarikan diri. Di sarang burung gagak, Xiao Chen menoleh ke belakang untuk melirik burung nasar darah iblis, yang sedang berbaring di panggung binatang roh. Berhentilah berpura-pura tidur, bangun dan lakukan beberapa pekerjaan. Hanya tangan besi Yama dan Penatua Tang saja tidak akan mampu membunuh pihak lain, terutama para pemuja bintang yang melarikan diri. Disaksikan oleh Xiao Chen, burung nasar darah iblis melebarkan sayapnya dengan enggan dan terbang. Aura yang menakutkan segera menyebar. Kemudian, burung nasar darah iblis dengan cepat mengejar seperti hantu. Para Star Venerate yang melarikan diri itu menunjukkan ekspresi putus asa. Cara Black Atlas benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan tanpa Xiao Chen, dengan Star Venerate Demon Blood Vulture tahap akhir ini, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun pada Black Atlas. 1 jam kemudian, Xiao Su kembali dari kapal iblis, membawa banyak barang rampasan. Kemudian, ia melemparkan panji kapal iblis itu kepada Xiao Chen. Ini adalah panji perang yang ditempa oleh Sekte Awan Fantasi, ini jauh lebih baik daripada yang ada di kapal kita, kata Xiao Su dengan gembira. Jelas, ia mendapat panen yang luar biasa ketika ia menyapu bersih kapal iblis itu. Setelah Xiao Chen menerima panji perang itu, ia memeriksanya dan menemukan bahwa itu memang luar biasa. Saat itu, ketika lelaki tua kurus itu memasukkan energi jiwanya ke dalam panji itu untuk meningkatkan kecepatan kapal iblis itu, pemandangan itu membuat mata Xiao Chen berbinar dan meninggalkan kesan yang mendalam. Mengenai panji perang, tentu saja, panji perang darah merah adalah yang terbaik. Namun, mereka tidak bisa menggunakan Scarlet Blood War Banner secara terbuka, menyimpannya untuk saat yang paling penting. Setelah mereka mengubah Fantasy Cloud War Banner milik kapal iblis ini dan memasangnya di Black Atlas, kinerja Black Atlas akan meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, Black Atlas menyerap lebih banyak kabut darah, mempercepat proses iblisisasinya. Oleh karena itu agak cocok dengan panji perang Sekte Dao Iblis ini. Wosh, wosh, wosh. Iron Hand Yama dan Elder Tang kembali satu demi satu. Xiao Chen tidak peduli dengan jarahan dari membunuh Star Venerates. Jarahan seperti itu tidak perlu diserahkan, itu adalah piala perang pribadi. Ketika Demon Blood Vulture kembali, semua Star Venerates yang melarikan diri telah terbunuh. Tanpa membuang kata-kata, Xiao Chen memerintahkan langsung, segera angkat layar, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Sebelumnya, Black Atlas terus melarikan diri karena tempat ini tidak cocok untuk pertempuran. Black Atlas hanya memilih untuk bertarung dengan orang-orang Fantasy Cloud Sect setelah terpojok. Sekarang setelah masalah itu diatasi, mereka tentu harus segera pergi. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Pada akhirnya, sebuah kapal bajak laut yang kuat menghalangi Black Atlas, hal yang paling tidak ingin dilihat Xiao Chen. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan aura yang kuat seperti badai menekan dari depan. Sebuah kapal bajak laut puncak 6 bintang, yang bahkan lebih besar dari kapal iblis, muncul di depan mata semua orang. Ini adalah kapal bajak laut puncak 6 bintang asli dengan semua pernak-pernik biasa, jauh lebih besar dari Black Atlas. Kapal bajak laut bintang 6 itu menerjang angin dan menerobos ombak, menciptakan pemandangan yang mengerikan di tengah badai, menghantam di tengah kilat dan guntur. Perlahan, seluruh kapal bajak laut itu muncul di depan mata semua orang. Panjangnya lebih dari 600 meter dan tingginya 100 meter, tampak sangat perkasa. Xiao Chen dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat kuat pada pedang hitam itu. Menarik, tanpa diduga, ternyata kapal iblis Sekte Awan Fantasi yang jatuh. Sebuah suara dingin menyebar kemana-mana di dalam badai dan ombak, keras dan jelas di telinga semua orang. Itu adalah seorang pria tampan berpakaian hitam yang berdiri tegak di atas kapal bajak laut bintang 6 itu dengan kedua tangan tergenggam di belakangnya dan sebuah pedang tersampir di punggungnya.
Pria berpakaian hitam itu memiliki aura yang dingin dan tegas. Matanya tajam, dan dia memancarkan aura dingin dan suram dari seluruh tubuhnya. Sebuah panji perang yang disulam dengan rubah perak berkibar liar ditiup angin kencang tepat di belakang pria berpakaian hitam itu. Star Venerate tahap akhir. Xiao Chen dan yang lainnya jelas merasakan bahwa pria berpakaian hitam ini, yang tidak tampak tua, sebenarnya adalah Star Venerate tahap akhir. Kultivasi orang ini sedikit lebih lemah dari Yan Ze, tetapi dia jauh lebih muda. Bakatnya mungkin sangat mengerikan. Iron Hand Yama menunjukkan rasa takut. Meskipun dia mengatakan bahwa orang ini sedikit lebih rendah dari Yan Ze, dia tidak berani meremehkan orang ini sama sekali. Berdasarkan nada bicara pria berpakaian hitam itu, sepertinya dia telah menargetkan kapal iblis sekte awan fantasi dan tidak menyangka pedang hitam akan membasmi pihak lain. Kapal ini luar biasa. Orang ini jelas memiliki asal-usul yang mengesankan dengan latar belakang yang luar biasa. Tatapan pria berpakaian hitam itu menyapu dan mendarat pada Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan penuh minat, seorang pendatang baru. Bajak laut baru yang begitu mempesona jarang muncul di wilayah laut cahaya bintang sekarang. Apakah kamu tertarik untuk bergabung denganku, Wei Xiaofeng, sebagai bawahanku? Pemuda ini sangat sombong dan sangat berani. Saat dia berbicara, dia ingin Xiao Chen tunduk padanya dan melayaninya. Tuan Muda Xiao, apa yang harus kita lakukan? Si tangan besi Yama mengirimkan proyeksi suara, merasakan bahwa situasinya tidak baik. Akan tetapi, nada bicara si tangan besi Yama tidak menunjukkan niat untuk mundur. Meskipun musuhnya kuat, pedang hitam mungkin masih bisa bertahan. Belum lagi burung nasar darah iblis, ada formasi jiwa iblis abadi, jurus pembunuh yang kuat. Sambil tersenyum tipis, Xiao Chen menjawab, orang jahat tentu akan ditangani oleh orang jahat lainnya. Tidak perlu takut padanya. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan lempengan giok itu. Yan Ze berkata bahwa jika ada masalah, aku bisa mencarinya, kan? Hebat, inilah saatnya untuk menggunakannya. Xiao Chen meremas dengan tangannya, langsung menghancurkan strip giok itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kelompok bajak laut tanduk besi membuntuti pedang hitam dari kejauhan agar tidak mengejutkan mangsanya. Namun, jarak seperti itu hanya membutuhkan 4 atau 5 hari untuk menutupnya. Yan Ze, yang duduk di singgasana di kapal dan mengobrol dengan bawahannya, tiba-tiba mulai tertawa. Kemudian, strip giok yang bersinar muncul di tangan Yan Ze. Kapten, mengapa Anda tertawa? Yan Ze menjawab dengan acuh tak acuh, seperti yang saya duga. Setelah 2 bulan, sekelompok orang dari pedang hitam itu akhirnya mendapat masalah dan datang untuk meminta bantuan saya. Hahaha, Kapten benar-benar bijaksana dan hebat dalam merencanakan. Anda berhasil menjatuhkan pedang hitam itu. Kapten bijaksana. Yan Ze melambaikan tangannya dan berkata, saya akan menggunakan strip giok itu untuk pergi terlebih dahulu. Tidak perlu menahan diri lagi, kecepatan penuh ke depan. Bergegaslah ke sana dalam sehari. Pada saat itu, pedang hitam akan sepenuhnya berada dalam kendaliku, tidak akan bisa lepas dariku. Ya, memikirkan harta karun yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah, kru kelompok bajak laut tanduk besi menjadi bersemangat. Yan Ze dengan cepat menghancurkan lempengan giok di tangannya, dan cahaya merah menyelimutinya. Cahaya ini tampak mirip dengan yang berasal dari token darah besi. Pada saat berikutnya, sosok Yan Ze menghilang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama ketika Xiao Chen menghancurkan lempengan giok di pedang hitam, pria berpakaian hitam itu berkata, kau punya waktu 10 detik untuk mempertimbangkan. Aku selalu menjadi orang yang sabar, tetapi aku memiliki temperamen yang buruk. Kau harus tunduk padaku, Wei Xiaofeng, atau kau mati. Ketika 10 detik berlalu, Xiao Chen tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius, aku mungkin saja tunduk padamu. Namun, kau harus meminta izin dari kakak laki-lakiku terlebih dahulu. Ketika Wei Xiaofeng mendengar bahwa Xiao Chen masih memiliki kakak laki-laki, dia menyeringai seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Baiklah, katakan padaku, siapa kakak laki-lakimu? Aku kakak laki-lakinya. Dengkuran dingin terdengar, dan cahaya merah menyala di atas pedang hitam. Yan Ze muncul di samping Xiao Chen entah dari mana, tampak luar biasa dan mengesankan. Kakak Yan, akhirnya kau datang.
Xiao Chen menunjukkan ekspresi gembira dan menyapa Yan Ze dengan penuh semangat. Orang-orang dari pedang hitam melihat betapa cepatnya Xiao Chen berubah. Ekspresinya tampak begitu alami sehingga mereka semua merasa malu dengan rasa rendah diri mereka. Mereka menahan tawa dan menundukkan kepala, menatap kaki mereka agar tidak memperlihatkan diri mereka. Sudah waktunya untuk melakukan tindakan yang sempurna. Ketika Yan Ze melihat ekspresi Xiao Chen, dia sangat puas. Dia berkata dengan tenang, "Adik Xiao Chen, tenanglah. Kita sudah membuat kesepakatan di Laut Makam. Sekarang kamu berada di Laut Abu-Abu, aku, Yan Ze, akan melindungimu. Siapa yang ingin menyerang adik Xiao Chen-ku?" Yan Ze berbalik. Saat dia selesai berbicara dan melihat spanduk perang dengan rubah perak yang disulam di atasnya, ekspresinya goyah. Sudut bibir Yan Ze berkedut sekali tanpa sadar, hampir merusak penampilannya yang sempurna. "Ini aku, Wei Xiaofeng." Ketika Wei Xiaofeng melihat Yan Ze, dia tersenyum dingin, penghinaan di bibirnya, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Jelas bahwa Wei Xiaofeng mengenali Yan Ze, dan Yan Ze sudah menebak asal-usulnya. Xiao Chen berdiri bahu-membahu di samping Yan Ze. Dia memperhatikan ekspresi Yan Ze dari sudut matanya. Dia merasa kedutan bibir Yan Ze yang tidak disengaja itu lucu. Tampaknya Yan Ze telah mendapatkan lebih dari yang diharapkannya. Namun, Xiao Chen senang melihat pemandangan seperti itu. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Yan Ze akan bereaksi dan bagaimana Yan Ze akan menangani masalah ini. Yan Ze dari kelompok bajak laut tanduk besi. Wei Xiaofeng sengaja membuat nada suaranya lebih berat ketika dia mengulangi nama Yan Ze. Dia berkata dengan dingin, "Aku bertanya-tanya siapa yang mungkin menjadi kakak laki-lakinya. Ternyata itu kamu. Aku akan menghitung sampai 3. Sebaiknya kamu sudah pergi saat itu." Xiao Chen samar-samar bisa melihat banyak orang berdiri di belakang Wei Xiaofeng dalam kegelapan. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Wei Xiaofeng. Namun, agar tidak menekan ketajaman Wei Xiaofeng, mereka sengaja menekan aura mereka. "Yan Ze, Tuan Muda menyuruhmu nyahlah. Kenapa kau belum pergi juga? Apa kau akan berselisih dengan kelompok bajak laut Silver Fox kami? Apa kau masih ingin bergaul di wilayah Laut Cahaya Bintang di masa depan?" Sebuah suara dingin datang dari belakang Wei Xiaofeng. Nada suaranya sangat tak tertahankan. Pada saat ini, Yan Ze mengutuk Xiao Chen dalam hatinya. Dari semua orang yang tersinggung oleh Xiao Chen, pasti Wei Xiaofeng ini. Namun, Yan Ze tidak bisa menunjukkan pikirannya di wajahnya. Depresi yang dirasakannya mudah dibayangkan. Yan Ze merasa bimbang. Haruskah dia terus menjadi kakak laki-laki ini? Setelah ragu-ragu sejenak, dia sampai pada sebuah jawaban di dalam hatinya. Antara menjaga perdamaian dengan kelompok bajak laut Silver Fox atau mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, dia dengan cepat membuat pilihannya, warisan Raja Bajak Laut Darah Merah. Dengan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, semuanya akan sepadan. Aku akan nyahlah. Sebelum pihak lain dapat menghitung sampai 3, Yan Ze tiba-tiba berbicara dan berbalik. Wei Xiaofeng mulai tertawa, "Kau cukup bijak. Pendatang baru, apakah kau melihat kakakmu? Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan dia kabur seperti anjing." Keterkejutan melintas di mata Xiao Chen. Tanpa diduga, Yan Ze memutuskan untuk tidak membantu. Puci. Namun, pada saat berikutnya, sebelum Wei Xiaofeng bisa berhenti tertawa, kepalanya jatuh. Yan Ze, yang sudah menghilang, telah muncul di hadapannya di beberapa titik dan memenggalnya. Tindakan ini begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Yang lebih penting, semua orang mengira bahwa Yan Ze benar-benar pergi, jadi mereka tidak bisa mengikuti pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Termasuk Xiao Chen. Bahkan dengan kondisi mentalnya yang luar biasa, dia tetap tidak bisa menahan keterkejutan dan keheranannya. Aura mengerikan menyebar dari tubuh Yan Ze, dan kehendak jiwanya menyelimuti seluruh kapal bajak laut. Tanpa repot-repot mengatakan sesuatu yang tidak penting, Yan Ze menggunakan celah dari keterkejutan orang-orang itu atas kematian Wei Xiaofeng untuk menyerang tanpa henti. Bunuh, 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 bunuh. Niat membunuh yang luar biasa meledak keluar dari tubuh Yan Ze. Itu bahkan lebih mengerikan daripada gelombang besar Laut Abu-Abu ini.
Adegan neraka muncul di kapal bajak laut pihak lain. Dalam beberapa kedipan mata, lebih dari 10 orang tewas. Pada saat yang lain bereaksi, kelompok bajak laut Silver Fox telah kehilangan setengah dari kekuatan tempur puncak mereka. Pihak lain benar-benar ketakutan saat kengerian menyebar di hati mereka. Tanpa seseorang yang memimpin, reaksi pertama mereka adalah melarikan diri ke segala arah. Namun, tindakan seperti itu menciptakan peluang yang lebih baik bagi Yan Ze. Jika pihak lain bekerja sama, mereka mungkin bisa bertahan melawan Yan Ze. Sekarang mereka berpencar, mereka melawannya 1 lawan 1. Dalam situasi seperti itu, orang-orang ini bahkan tidak bisa bertahan satu serangan pun. Mereka semua mati mengenaskan, pemandangan yang tak tertahankan. Saat ini, Yan Ze tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia seperti dewa pembunuh yang menyerbu keluar dari neraka, dingin dan tanpa emosi, tegas dalam membunuh. Aura elegan yang awalnya dimilikinya tidak terlihat sama sekali. Begitu Yan Ze menyerang, itu akan menjadi langkah kritis, membunuh dalam 3 langkah. Tidak seorang pun di kapal bajak laut itu bertahan lebih dari 3 langkah. Yan Ze sendiri membasahi kapal bajak laut bintang 6 ini dengan darah. Kau berhasil menembus. Orang terakhir ternganga menatap Yan Ze dengan kengerian di matanya. Ketakutan, serta keterkejutan total atas hal yang tak terduga, memenuhi wajah orang itu. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik menjelang akhir. Yan Ze tersenyum dan berkata, apakah kau tahu mengapa aku meninggalkanmu untuk yang terakhir? Aku ingin kau merasakan siksaan kengerian. Tepat setelah Yan Ze berbicara, cahaya pedang menyala. Kepala melayang, dan darah menyembur keluar. Orang terakhir itulah yang memarahi Yan Ze sebelumnya. Yan Ze dengan santai menyeka darah dari pedang dan tiba di tubuh Wei Xiaofeng yang tanpa kepala. Kemudian, dia mencungkil pelat formasi dari dada Wei Xiaofeng dan menghancurkannya. Formasi utama kapal bajak laut bintang 6 puncak ini segera hancur. Kemudian, dia menyarungkan pedangnya dan berbalik, melompat, dan dengan lembut mendarat kembali di Black Cutlass. Orang-orang di Black Cutlass belum pulih akal sehat mereka. Gemuruh. Dengan gemuruh keras, kapal bajak laut besar itu hancur dan terkikis oleh air laut-laut abu-abu. Kapal bajak laut bintang 6, yang awalnya memberikan tekanan yang sangat kuat, menghilang di hadapan semua orang tanpa meninggalkan jejak. Ketika Iron Hand Yama dan yang lainnya sadar kembali, mereka menatap Yan Ze di samping mereka. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kengerian di mata mereka saat mereka secara naluriah bergerak mundur, benar-benar reaksi spontan. Ini adalah kengerian yang dirasakan tubuh fisik setelah mereka menyaksikan adegan sebelumnya. Setan besar. Dari semua kata yang diketahui Xiao Chen, kata-kata inilah yang terlintas dalam benaknya untuk menggambarkan Yan Ze. Yan Ze ini adalah iblis sejati. Semua kultivator Dao iblis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yan Ze. Yan Ze sangat tegas dalam membunuh dan mengejutkan. Dia mengubah nada bicaranya dengan sangat cepat, mengejutkan orang-orang. Yang lebih menakutkan adalah Yan Ze begitu kuat. Namun, Yan Ze tidak menunjukkan kesombongan atau kesombongan. Dia sangat cermat dalam pikirannya dan kejam dalam gerakannya. Sebuah kapal bajak laut yang tampak tangguh dibongkar dengan mudah di tangan Yan Ze, bahkan tidak ada satupun yang selamat. Dia berhasil mencapai panggung cahaya suci. Yama tangan besi mengirimkan proyeksi suara kepada Xiao Chen, kengerian dan ketakutan yang nyata dalam suaranya. Namun, ekspresi Yan Ze tampak tidak sedap dipandang. Dia mendesah pelan dan berkata, adik Xiao Chen, aku telah menciptakan bencana besar demi dirimu. Xiao Chen tersenyum getir dalam hatinya. Namun, aku tidak melihat adanya tekanan dari mengalami bencana besar di wajahmu. Meskipun demikian, Xiao Chen menuruti dan bertanya, apa maksudmu? Kelompok bajak laut rubah perak adalah salah satu dari 3 penguasa wilayah laut cahaya bintang. Kapten mereka maju ke tahap cahaya suci bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, tidak ada yang tahu kultivasinya yang sebenarnya. Ada 6 raksasa di bawahnya, yang manapun dapat menyaingi seluruh kelompok bajak laut tanduk besi milikku. Ada juga banyak kelompok bajak laut lain yang tunduk padanya. Yan Ze bergumam, yang kubunuh sebelumnya adalah putranya. Yama tangan besi dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan berkata, Senior Yan, sebenarnya, kamu tidak harus membunuhnya.
Kamu hanya perlu menunjukkan kultivasi tahap cahaya suci milikmu untuk mencegahnya bertarung langsung. Memang, di wilayah Laut Cahaya Bintang, Yang Mulia dianggap sebagai ahli puncak, yang mampu menyapu kemanapun mereka pergi. Yang Mulia jarang ditemukan bahkan di sekte peringkat 6. Orang-orang seperti itu akan menjadi tetua sekte dalam yang berpangkat tinggi. Jika Yan Ze menunjukkan kekuatan Yang Mulia, Wei Xiaofeng pasti akan mundur, karena tahu kesulitannya. Kau tidak mengerti Wei Xiaofeng. Dia junior yang menakutkan dengan bakat yang mengagumkan. Dia pasti akan menjadi seorang venerate suci dalam waktu 10 tahun dan akan mencari masalah untukku cepat atau lambat. Jika aku tidak membunuhnya, aku akan mati di tangannya 10 tahun kemudian, tidak diragukan lagi. Setelah jeda, Yan Ze bergumam, ada pepatah, jangan menggertak pemuda karena miskin. Karena itu, aku tidak menggertaknya. Sebaliknya, aku langsung membunuhnya dan menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Pepatah. Ini benar-benar bagus. Ombak di belakang mendorong ombak di depan mereka. Banyak senior akhirnya mati di tangan junior, berubah menjadi batu loncatan mereka. Jika para senior itu sama tegasnya seperti Yan Ze dan sekejam itu, tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Xiao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia adalah seorang junior seperti Wei Xiaofeng, terlebih lagi, seseorang dengan potensi yang lebih besar. Kedengarannya seperti kata-kata ini ditujukan pada Xiao Chen. Aku tidak menggertak orang lain, aku hanya akan membunuhmu. Kata-kata sederhana ini mengirimkan hawa dingin yang aneh ke dalam hati setiap orang. Xiao Chen menenangkan dirinya dan menghiburnya, kakak, kau tidak perlu khawatir. Pekerjaanmu sangat bersih, tidak akan ada yang tahu. Yan Ze mengungkapkan senyum pahit dan mendesah pelan, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Adik Xiao Chen, meskipun aku tidak ingin pergi ke Gunung Myriad Star bersamamu, aku harus melakukannya sekarang. Tanpa mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, aku akan mati di tangan rubah perak pada akhirnya. Kau tidak ingin melihat kakakmu mati, kan? Itu datang. Setelah berputar-putar cukup lama, Yan Ze akhirnya sampai pada topik utama. Lebih jauh, dia membuatnya terdengar sangat masuk akal. Tidak ada cara untuk menolaknya sama sekali. Xiao Chen akhirnya memahami pepatah, situasi lebih besar daripada kekuatan seseorang. Dia sekarang mengerti bagaimana perasaan Iron Hand Yama dan yang lainnya ketika Scarlet Blood War Banner dipinjam. Tidak ada cara untuk menolak Yan Ze. Kakak Yan, apakah kamu benar-benar bersedia menemaniku ke Myriad Star Mountain? Hati Xiao Chen benar-benar kacau, tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Dia bahkan memiliki sedikit jejak kegembiraan dalam nadanya. Ketika Yan Ze melihat ekspresi Xiao Chen, dia merasa itu tidak terduga. Dia tidak tahu apakah Xiao Chen benar-benar ketakutan atau benar-benar terpukul olehnya seperti yang direncanakan. Namun, itu tidak masalah. Dao surgawi tidak baik hati. Yang kuat berkuasa. Yan Ze jauh lebih kuat dari Xiao Chen. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Akan lebih baik jika Xiao Chen benar-benar terpukul. Dengan begitu, Yan Ze akan terhindar dari banyak masalah. Itu juga akan sesuai dengan gayanya dalam melakukan sesuatu. Namun, tidak apa-apa jika Xiao Chen tidak menyerah sepenuhnya. Adegan sebelumnya seharusnya telah menanamkan bayangan di hatinya yang akan sulit dihilangkan. Xiao Chen akan kesulitan mengumpulkan keberanian untuk menentang Yan Ze. Yan Ze mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Aku tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak kupercaya. Karena aku telah memutuskan untuk pergi, aku perlu merencanakan ini dengan baik bersama kalian semua. Bagus. Xiao Chen memimpin Yan Ze, serta Elder Tang, Iron Hand Yama, dan Xiao Su, ke ruang tamu Black Atlas. Adik Xiao Chen, bagaimana rencanamu untuk pergi ke Myriad Star Mountain sebelumnya? Yan Ze bertanya ketika dia duduk. Xiao Chen menjawab dengan jujur, tidak ada rencana. Masih ada sekitar setengah tahun sebelum fenomena misterius itu terjadi di atas Myriad Star Mountain. Kami berencana untuk menunggu sampai saat itu dan bermain dengan intuisi, untuk melihat apakah kami dapat berbaur saat itu dan memanfaatkan kekacauan untuk menemukan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Yan Ze terus bertanya, setelah itu, tentu saja, kami akan pergi, kata tetua Tang langsung tanpa berpikir. Yan Ze tersenyum dan membalas,
bagaimana mungkin? Harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah pasti akan menyebabkan keributan besar. Bagaimana bisa semudah itu untuk pergi? Para pemimpin dari 3 sekte Dao Iblis semuanya adalah ahli tahap cahaya suci. Hanya satu dari mereka saja sudah cukup untuk mengambil semua nyawa kalian. Ini, Tetua Tang langsung terdiam, bingung bagaimana harus menjawab. Jangan khawatir, karena aku di sini, aku pasti akan berurusan dengan para ahli tahap cahaya suci. Namun, aku punya permintaan, pada saat itu, kalian harus mendengarkanku, apapun itu. Bahkan jika ada lautan api, jika aku berkata lompat, lompatlah. Begitu kata-kata yang menyinggung itu keluar, ekspresi Elder Tang dan Iron Hand Yama berubah sedikit. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kakak Yan hanya memberi contoh. Itu bukan masalah. Aku percaya pada Kakak Yan. Pada saat itu, kami pasti akan mendengarkan Kakak Yan. Haha, adik Xiao Chen mengerti aku. Ayo, minumlah. Yan Ze mengangkat cangkir anggurnya dan dengan lembut mengetukkannya dengan milik Xiao Chen, lalu menghabiskannya sekaligus. Setelah meletakkan cangkir anggurnya, Yan Ze menatap Xiao Chen dan berkata, sekarang, hanya ada masalah bagaimana membagi harta Raja Bajak Laut Darah Merah. Xiao Chen menyela, itu bukan masalah. Kami tidak berharap banyak. Bahkan jika itu hanya 1%, panennya sudah sangat luar biasa. 1%, bagaimana mungkin? Ekspresi Yan Ze sedikit berubah saat dia menyela Xiao Chen. Ini membuat hati semua orang tenggelam. Dia tidak mau memberi kita bahkan 1%. Yan Ze tidak berhenti berbicara. Dia melanjutkan, aku tidak peduli dengan harta karun alam di gudang harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Bagikan saja sebagian dengan saudara-saudara di bawahku. Namun, jika kita menemukan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, kalian harus membiarkanku memilikinya. Aku selalu menjadi orang yang terbuka dan terus terang, jujur dan terus terang. Aku hanya akan mengutarakan pikiranku. Jika kalian semua setuju, aku pasti akan melaksanakan apa yang kukatakan. Jika kalian tidak setuju, aku hanya bisa pergi jauh, meninggalkan wilayah Laut Cahaya Bintang ini. Orang yang terbuka dan terus terang, jujur dan terus terang. Sampai saat ini, deskripsi ini tampaknya benar. Namun, jika ada yang mempercayainya, maka mereka akan menjadi orang paling bodoh di dunia. Xiao Chen menatap Yan Ze dan bertanya dengan acuh tak acuh, bisakah kita membahas ini di antara kita sendiri terlebih dahulu sebelum membuat keputusan? Yan Ze tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Ketika langit berubah cerah, kapal kelompok bajak laut tanduk besi muncul di tengah angin kencang dan ombak besar. Yan Ze berdiri dan pamit, kembali ke kapal bajak lautnya sendiri. Kapal bajak laut kelompok bajak laut tanduk besi tampak lebih besar dan bahkan lebih kuat dari milik Wei Xiaofeng. Hal ini menanamkan bayangan di hati Yama tangan besi dan yang lainnya. Yan Ze sudah sangat kuat. Dengan tambahan kapal bajak laut ini, rasanya mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kakak, mengapa kamu tidak langsung menyetujui permintaannya? Kita bisa melakukannya dengan intuisi ketika saatnya tiba. Xiao Su menatap Xiao Chen, merasa agak bingung. Ekspresi Xiao Chen berubah serius saat dia menjawab, bahkan jika itu hanya akting, aku tidak bisa mengingkari janji yang telah kubuat. Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa suara. Saat Iron Hand Yama dan Elder Tang menatap punggung Xiao Chen, mereka berdua merasakan kesepian dan ketidakberdayaan di saat yang bersamaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam tempat tinggal Kapten, Xiao Chen mengeluarkan sebotol Tousan YR Flame dan meminumnya sendirian. Dia tersenyum tetapi tidak bisa menghilangkan kekhawatiran di wajahnya. Ekspresi seperti itu hanya akan muncul saat tidak ada orang di sekitarnya. Yan Ze lebih kuat dari yang diharapkan. Menurut rencana awal Xiao Chen, meskipun Yan Ze adalah Star Venerate tahap akhir, Xiao Chen akan memiliki cukup kartu truf untuk melawannya. Menambahkan Demon Blood Vulture dan Yazi Beast Demon Soul ke kekuatan Xiao Chen, dia bisa melawan Yan Ze. Namun, pihak lain tiba-tiba menerobos ke tahap cahaya suci. Segalanya berbeda sekarang. Xiao Chen perlu mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk pergi ke Kekaisaran Naga Ilahi dan bertemu Liu Ruyue?
Saat Xiao Chen menatap Tousan Year Flame, sulit untuk tidak memikirkan alam Kunlun. Baru sekarang Xiao Chen menyadari bahwa memiliki kakak Ying di alam Kunlun untuk melindunginya benar-benar merupakan hal yang beruntung. Banyak dari monster tua itu tidak berani tiba-tiba muncul dan menindas yang lemah. Sekarang Xiao Chen berada di alam seribu besar, Yan Ze yang acak sudah membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Bukan karena Xiao Chen tidak bekerja keras atau tidak berkembang cukup cepat. Itu karena Xiao Chen telah menghabiskan terlalu sedikit waktu di alam seribu besar. Tidak ada cara untuk bersaing dengan orang-orang ini. Wajah Mo Chen muncul di benak Xiao Chen, dan dia tidak bisa menahan tawa. Jika kamu ada di sini, kamu akan dapat memikirkan sesuatu. Sekarang belum waktunya untuk menyerah. Xiao Chen memikirkan ketika Mo Chen sendirian di domain Laut Awan. Situasinya saat itu jauh lebih buruk daripada yang dia hadapi sekarang. Beban berat klan Mo yang luas telah berada di pundaknya. Sekarang, itu hanya beban satu kapal di pundak Xiao Chen. Bagaimana ini bisa mengalahkannya? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tak terkalahkan. Pasti ada jalan. Xiao Chen memejamkan mata dan memikirkan cara untuk melawan. Setelah sekian lama, ia membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Sesuatu telah terlintas dalam benaknya. Jika Yan Ze benar-benar sekuat itu, saat Wei Xiaofeng menyuruhnya pergi, Yan Ze tidak perlu melakukan trik apapun. Namun, Yan Ze berpura-pura pergi lebih dulu, lalu tiba-tiba menyerang. Sebenarnya tidak mengherankan bahwa ia berhasil membunuh semua orang di seluruh kapal. Itu benar, pasti begitu. Yan Ze baru saja naik ke panggung cahaya suci dan belum punya cukup waktu untuk menstabilkan kekuatannya, jadi dia memilih untuk segera mengakhiri pertarungan. Alasan Yan Ze dengan cepat membunuh seluruh kru terutama karena dia takut pertarungan akan berlarut-larut. Yan Ze takut kelemahan fondasinya yang tidak stabil akan terbongkar, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, tidak menahan diri dalam setiap gerakan. Pembantaian sebelumnya jauh dari semudah yang terlihat. Kembali di Laut Kuburan, Ye Zifeng, kakak besar Ye dari Xiao Chen, juga seorang yang mulia suci. Namun, Yan Ze ini merasa jauh lebih lemah dari Ye Zifeng. Bagian yang benar-benar menakutkan adalah rencana dan ketegasan Yan Ze dalam membunuh. Kalimatnya itu, aku tidak menggertak orang lain, aku hanya akan membunuhmu, membuat Xiao Chen takut bahkan sekarang. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba-tiba mulai tertawa. Dasar orang yang menyebalkan. Tidak kusangka kau berpura-pura lagi di hadapanku. Kau hampir berhasil menipuku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yan Ze mendarat di kapal kelompok bajak laut tanduk besi dan langsung memucat secara signifikan. Keringat membasahi dahinya terus-menerus. Namun, Yan Ze tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kakak, ada apa denganmu? Melihat penampilan Yan Ze yang melemah, eselon atas kelompok bajak laut tanduk besi sangat terkejut. Sambil tersenyum, Yan Ze melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Aku baru saja menguras energi esensi sejati dan energi jiwaku, jadi aku sedikit melemah. Aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan bilang kalau kru Xiao Chen membuat kakak bertarung habis-habisan. Yan Ze menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja tidak. Aku baru saja membunuh semua orang di kapal Wei Xiaofeng. Ah, ini sangat mengejutkan yang lain. Kelompok bajak laut rubah perak sangat terkenal karena kecakapan bertarungnya. Memikirkan bahwa kakak laki-laki mereka membunuh putra rubah perak dan bahkan menghancurkan seluruh kapal. Mengingat gambaran besarnya, seseorang perlu berkompromi. Keyakinan yang melonjak melintas di mata Yan Ze. Dia berkata dengan dingin, kalian semua meremehkan kekuatan Xiao Chen dan kapalnya. Jika aku harus menghadapi kapal mereka sendirian, kemenanganku akan lebih menyedihkan dari sekarang. Aku menggunakan harga terkecil untuk meyakinkan kapal itu. Itu semua sepadan. Hidup itu seperti pertunjukan. Namun, terlalu tenggelam dalam akting bukanlah hal yang baik. Setengah bulan setelah Yan Ze tiba, Xiao Su tiba-tiba menarik Xiao Chen keluar dari tempat kapten, tempat ia meneliti dunia mimpi, tanpa penjelasan apapun. Apa yang membuatmu begitu misterius? Tanya Xiao Chen, menatap Xiao Su dengan rasa ingin tahu. Xiao Su bukan orang yang suka bertele-tele. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi,
pasti ada penyebabnya. Xiao Su berkata, sesuatu terjadi pada kapal. Sepertinya kapal itu akan segera menjadi iblis. Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Ia segera mengerti apa yang dimaksud Xiao Su. Pedang hitam itu sedang dalam proses menjadi iblis. Semua komponen kapal diselimuti kabut iblis merah setiap saat. Sejak modifikasi pertama, senior Gui itu telah melakukan sesuatu pada kapal itu. Tidak peduli bagaimana kapal ini dimodifikasi di masa depan, itu hanya dapat ditingkatkan sesuai dengan rencana senior Gui. Ini karena kapal itu memiliki formasi jiwa iblis abadi sebagai intinya. Awalnya, perubahannya tidak terlalu besar. Seiring berjalannya waktu, Xiao Su menyadari jejaknya. Akhirnya, Xiao Chen juga menemukannya. Saat itu, keduanya mendiskusikannya. Bahkan jika itu adalah kapal iblis, tidak ada masalah untuk menggunakannya. Sekarang setelah pedang hitam benar-benar berubah menjadi kapal iblis, Xiao Su masih merasa takut. Dia tidak berani memberitahu siapapun, hanya diam-diam datang untuk mendiskusikannya dengan Xiao Chen. Jangan panik, aku punya pertanyaan dulu. Apakah Yan Ze tahu tentang formasi jiwa iblis abadi di pedang hitam? Xiao Chen bertanya sambil menatap Xiao Su, memikirkan sesuatu. Xiao Su menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak tahu. Saat itu, dia muncul hanya setelah jiwa iblis binatang Yazi terkuras energinya. Kalau tidak, aku tidak akan menyerahkan spanduk perang darah merah kepadanya dengan mudah. Hebat, Xiao Chen berpikir dalam hati. Dia masih khawatir bahwa dia tidak memiliki cukup kartu truf untuk menghadapi Yan Ze. Ketidaktahuan Yan Ze tentang formasi jiwa iblis abadi adalah kabar baik. Bawa aku ke ruang kendali inti. Mari kita lihat situasi yang kamu sebutkan. Ya, Xiao Su mengangguk sedikit dan menuntun Xiao Chen ke ruang kendali inti. Ruang kendali inti adalah inti kapal bajak laut. Itu bahkan lebih penting daripada ruang kendali eksternal. Sebenarnya, ruang kendali eksternal seharusnya lebih tepat disebut ruang kendali jarak jauh. Seseorang dapat memasuki ruang kendali inti hanya jika mereka memiliki token kapten. Xiao Su mengeluarkan token kapten dan meletakkannya di dinding. Sebuah pintu rahasia terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan berukuran sedang. Ada banyak formasi di dalamnya, tampak sangat berantakan. Di tengah ratusan formasi itu terdapat formasi inti yang menjaga kapal, mengoperasikan banyak formasi lain yang berbeda. Formasi itu seperti roda gigi yang menghubungkan serangkaian formasi yang bekerja bersama. Sebenarnya, ini bukanlah formasi yang sebenarnya, hanya proyeksi dari banyak formasi kapal di ruang kendali inti. Tujuan dari ruang kendali inti adalah untuk menghubungkan formasi-formasi ini dan mengikatnya menjadi satu set yang lengkap. Misteri di balik ini melibatkan rahasia paling mendasar dari aliansi bajak laut. Bahkan sekarang, selain aliansi bajak laut, tidak ada faksi yang berhasil menempa kapal seperti kapal bajak laut. Kakak, lihatlah. Formasi merah kecil itu adalah proyeksi dari formasi jiwa iblis abadi. Formasi itu telah menyusup ke formasi lain dan mewarnainya menjadi merah juga. Tanpa Xiao Su perlu mengatakannya, Xiao Chen dapat melihatnya. Awalnya, formasi itu memiliki warna yang berbeda, tampak sangat indah dan semarak. Sekarang, semuanya berubah menjadi merah darah, pemandangan yang sangat menakutkan pada pandangan pertama. Xiao Chen melihat dengan saksama dan menemukan bahwa sepertiga dari formasi inti masih belum ternoda oleh Ki Iblis. Namun, itu hanya masalah waktu. Sesuatu yang aneh pasti akan terjadi dalam 2 atau 3 hari ini. Xiao Su berkata dengan cemberut, saat ini, kapal kelompok bajak laut tanduk besi memimpin di depan. Jika beberapa fenomena misterius muncul dari transformasi kapal menjadi kapal iblis dan pihak lain mulai bertanya, akan sulit untuk mengelak. Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud Xiao Su. Saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengatakan bahwa pedang hitam ini luar biasa. Gui senior itu adalah ahli sejati. Pedang hitam akan berubah dari dalam keluar. Atau lebih tepatnya, itu akan mengambil penampilan aslinya. Xiao Chen berpikir lama. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Xiao Su. Tidak perlu bagimu untuk repot-repot dengan itu. Izinkan aku bertanya ini padamu, apakah kamu memiliki keberanian untuk benar-benar mengendalikan kapal ini? Aku, Xiao Su menunjukkan ekspresi yang rumit, campuran antara perjuangan dan keraguan. Aku akan melakukannya jika harus.
Itu hanya dao iblis. Aku bersedia mengambil jalan ini. Seperti yang dikatakan kakak, selama hatiku tidak berubah, aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Setelah beberapa saat, Xiao Su mengambil keputusan dan menatap Xiao Chen dengan tegas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya pelan. Dia masih bisa melihat ketakutan dan keraguan di mata Xiao Su, serta beberapa perasaan tidak enak. Pada akhirnya, Xiao Su masih takut pada formasi jiwa iblis abadi. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Kakak, ketika Xiao Su mendengar itu, dia merasa seperti telah terbebas dari beban berat. Namun, dia juga merasa sedikit mencela diri sendiri. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kultivasi kondisi mentalku jauh lebih kuat darimu. Akulah orang yang paling cocok sejak awal. Xiao Chen tersenyum sambil menepuk bahu Xiao Su. Kemudian, dia berkata dengan lembut, namun, ini adalah kapalmu, itulah sebabnya aku meninggalkan kesempatan ini untukmu. Meskipun demikian, sepertinya kamu masih belum siap untuk mendukungnya. Di sisi lain, aku sudah mencapai titik di mana aku harus menghadapi malapetaka kita. Kondisi mental Xiao Su belum matang. Namun, Xiao Chen sudah perlu menghadapi musuh yang kuat seperti Yan Ze. Kehangatan mekar di hati Xiao Su. Karena itu, dia merasa lebih bersalah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf. Aku mengecewakan kakak. Aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menghadapi formasi jiwa iblis abadi. Tidak apa-apa, aku juga takut dengan formasi jiwa iblis abadi. Yama tua juga tidak menyukainya. Kau bukan satu-satunya yang punya masalah itu. Xiao Chen tersenyum dan menghibur Xiao Su. Setelah membuat keputusan, hal berikutnya yang perlu dilakukan Xiao Chen adalah menggabungkan darah esensinya dengan formasi jiwa iblis abadi. Setelah itu selesai, kapal ini akan menjadi kapal bajak lautnya yang terikat. Xiao Chen akan mampu mengeluarkan kekuatan pedang hitam semaksimal mungkin, mengendalikannya sesuka hatinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia akan menjadi satu dengan kapal itu. Namun, ia juga akan menghadapi bahaya jatuh ke dalam dao iblis kapan saja, yang tidak dapat dipulihkan. Aku akan memulainya sekarang. Jangan beritahu yang lain dan mengejutkan mereka. Xiao Chen selalu menjadi orang yang tegas. Jika ia menunggu pedang hitam menyelesaikan proses iblis, akan terlambat untuk mengadakan ritual. Setelah tiba di lantai bawah pedang hitam, Xiao Chen menghadapi formasi jiwa iblis abadi, yang kembali diselimuti kabut darah. Pelat formasi itu melayang di tengah, bersinar dengan cahaya redup. Jiwa iblis binatang Yazi yang terukir di pelat formasi sudah memiliki 5,5 mutiara yang menyala. Saat ini, itu sudah sekuat puncak Star Venerate tahap akhir. Xiao Chen pernah meneteskan setetes darah esensi ke dalam formasi. Pada saat itu, jiwa iblis binatang Yazi telah menggigit jiwa Xiao Chen. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Saat itu telah membuat Xiao Chen takut untuk beberapa saat. Sekarang, formasi jiwa iblis abadi telah memengaruhi seluruh kapal. Formasi jiwa iblis abadi sebelum Xiao Chen seharusnya menjadi inti sejati dari pedang hitam. Bergabung dengan formasi jiwa iblis abadi berarti bergabung dengan pedang hitam. Sambil berdiri di tepi formasi jiwa iblis abadi, Xiao Chen menatap kedalamannya. Kemudian, dia mengeluarkan pisau pendek dan membuat luka kecil di jari telunjuknya. Darah segera mengalir keluar dan jatuh setetes demi setetes. Ketika tetesan pertama jatuh ke formasi, kabut darah yang tenang segera melonjak dan melepaskan cahaya terang. Xiao Chen dengan jelas merasakan gigitan kecil tergores dari segel naga berwarna biru yang mewakili keinginan jiwanya di kolam jiwanya. Rasa sakit yang hebat berkobar, dan ekspresinya berubah sangat pucat. Namun, Xiao Chen tidak menyerah seperti yang dia lakukan terakhir kali. Dia menahan rasa sakit dan membiarkan darah menetes keluar perlahan. Waktu berlalu dengan cepat. Darah esensi, yang menetes dengan kecepatan yang tidak mengesankan, terkumpul di tengah formasi, berubah menjadi genangan darah murni. Pada saat berikutnya, genangan darah murni ini meluas melalui formasi yang luas. Cahaya merah yang melompat-lompat tumbuh dari sepertiga formasi sebelumnya menjadi menutupi setengahnya. Wosh! Tepat ketika darah esensi Xiao Chen menutupi setengah dari formasi, sebuah raungan yang tampaknya berasal dari jurang yang dalam bergema di kedalaman formasi. Raungan ini terdengar sangat aneh. Tiba-tiba, jiwa iblis binatang Yazi muncul di kedalaman formasi.
Mata merahnya yang dingin menatap Xiao Chen tanpa emosi, menimbulkan teror. Jika bukan karena Xiao Su di suatu tempat di dekatnya, Xiao Chen akan merasa sulit untuk tetap berdiri dengan stabil. Ada banyak rantai yang menembus tubuh jiwa iblis binatang Yazi dan menguncinya dengan kuat ke formasi. Ia tidak akan pernah bisa meninggalkan formasi ini atau pedang hitam. Tiba-tiba, jiwa iblis binatang Yazi menerkam. Ia membubung ke udara dan tampak seperti hendak menelan Xiao Chen. Namun, rantai jiwa yang tak terlihat itu dengan kuat menyeretnya kembali ke bawah, menyebabkannya meraung karena ketidakpuasan. Tubuh jiwa iblis binatang Yazi memasuki setengah dari formasi yang ditutupi oleh darah esensi Xiao Chen. Penggabungan secara resmi dimulai. Proses itu menimbulkan rasa sakit yang begitu hebat sehingga Xiao Chen tidak bisa lagi bertahan. Ia pingsan.